Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas UAS yang sudah saya buat. Yang pertama itu dari uji normalitas. Soalnya itu seorang peneliti melakukan penelitian dengan pembandingan rata-rata skor soft efficiency, kemampuan yang diberikan teknik soft management dan kemampuan yang tidak diberikan perlakuan atau kontrol. Jadi peneliti mengambil sampel sebanyak 15 orang untuk kelas eksperimen dan 12 orang untuk kelas kontrol. Berikut adalah data skor dari kedua kelompok. Jadi yang pertama itu menggunakan uji normalitas dengan rumus Rutherford. Rumusnya itu ZI sama dengan XI dikurangi rata-rata X dibagi S. Jadi dengan mengambil A sama dengan 5%. Yang pertama itu harus menentukan hipotesis. Jadi H0 itu sama dengan sampel berdistribusi normal, sedangkan H1 sama dengan sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu tingkat signifikansi. A-nya itu 5%, jadi sama dengan 0,05. Keputusannya, jadi jika L hitung kurang dari L tabel, maka sampel berdistribusi normal. Tapi jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka sampel tidak berdistribusi normal. Terus yang ketiga, statistik uji, yaitu L max, L sama dengan max, matriks F ZI dikurangi S ZI. Jadi, dari mutlak itu. Terus yang keempat, perhitungan, mencari ZI. Jadi ini data-datanya, X-nya, terus dikuadratin, habis itu jumlah dari data X ini ditotalin sama yang S kuadrat juga ditotalin. Terus nyari rata-ratanya. Rata-rata dari data X tadi, itu kan 993 dibagi sama jumlah data yaitu 12 sama dengan 82,7. Jadi rata-ratanya itu 82,7. Terus nyari S-nya itu rumusnya akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung tutup kurung kuadrat. Terus dibagi N kali N-1. Jadi N itu kan 12. Terus tinggal dikali sama sigma X kuadrat. Itu sigma X kuadratnya itu yang ini itu 82423, terus dikurangi sama sigma X yaitu 993 tapi dikuadratin, terus dibagi N itu 12 dibagi 12 kali 12 dikurangi 1. Habis itu udah ini dikali, terus ini juga dikuadratin, hasilnya ini 9989076 dikurangi 986049, terus dibagi 132, masih akar. Terus udah dikurangin, habis itu dibagi dulu. Pembagiannya itu 22,9. Nah, akar dari 22,9 itu 4,78. Terus sekarang lanjut cari ZI-nya. ZI-nya itu nyarinya tuh terus lanjut ZI-nya sampai seterusnya dicari. Habis itu buat nyari FZI ini itu caranya. Nah, buat nyari FZI ini itu melihat dari tabel dari ini ke negatif 0,24 itu cari di negatif 0,2 terus yang di sini cari yang 0, jadi negatif 0,2 ini kan yang mana tadi ya, ini 0, 1, 0, 3, 4 nih 0,4052 ya ini. Terusnya masukin situ. Terus kalau buat SZI nya itu dari apa dia 1 karena dari 1 terus dibagi 30 itu masih ya gitu kayaknya. Terus L max-nya itu sama dengan 0,045 itu dari ini yang terbesar dari nilai mutlaknya dari force. Buat karena datanya ada 12, jadi dilihatnya di sini kan 0,05 tadi A-nya itu 0,05, datanya 12 berarti 0,242. Jadi L tabelnya itu 0,242, terus L hitungnya itu 0,045. Terus hasilnya itu L hitung itu kan lebih kecil daripada L tabel. 0,045 itu lebih kecil daripada 0,242. Jadi dapat ditarik kesimpulan itu terus dengan pakai uji homogenitas. Yang pertama itu tentuin hipotesis. Setelah analisa yang bersifat homogen, terus tingkat signifikansinya sama 5% itu 0,5. Terus keputusannya kalau F hitung kurang dari F tabel maka sampel bersifat homogen. Terus kalau F hitung lebih besar dari F tabel maka sampel tidak bersifat homogen. Yang kedua statistik uji. F hitungnya itu terus rumusnya itu pakai S kuadrat dengan N sigma SI sama yang 1 dari X kuadrat dikurangi sigma SI sama yang 1 dari X kuadrat yang itu per N kali N 1. Terus perhitungannya
buat X1 itu sebenarnya pas eksperimen, X2 itu pas kontrol. Dibuat X1, X2, terus ada X1 dikuadratin, X2 dikuadratin, terus ditotalin, sama dicari rata-ratanya. Rata-ratanya kan udah dapet nih 77,9, ya X1, hitung varian kelompok eksperimennya. S2 dari X1 itu, tinggal dimasukin aja, N itu 15, dikali, terus total dari X1 kuadrat, itu 92583, terus dikurangi sama X yang X aja, itu 1169, terus dikuadratin. Habis itu per 15 kali 15 kali 1. Terus dikali itu dikurangi 136661, terus dibagi 210. Habis itu udah dibagi hasilnya itu 105,64. Itu ngitung varian kelompok kontrolnya, yaitu X2-nya. N-nya itu 12, terus dimasukin X2 kuadratnya itu 82423. Habis itu sama X2 kuadratnya. X2 aja. Itu 993, tapi itu dikuadratin kan. Habis itu per 12 kali 12 kali 1. Habis itu hasil perkaliannya itu dikurangin, itu dibagi 132 dari 12 kali 12 kali 1 ini. Habis itu hasil hitungnya itu caranya varian besar dibagi varian kecil. Varian besarnya itu kan yang dari X1 itu 105,64, varian kecilnya 22,9 dari X2. Terus tinggal dibagi hasilnya 4,61. Terus buat nyari F tabelnya itu hitung DF-nya dulu dari P1 itu kan 15 kurang 1. Data X1 itu ada 15, itu kurang 1 jadi 14. Habis itu P2-nya itu datanya itu kan 12, itu kurang 1 jadi 11. Habis itu dicari dah di tabel tuh, tabelnya kan dicari di tabel apa? Tabel homogenitas. Tabelnya itu 2,74. Habis itu kesimpulan itu F hitungnya itu dilihat dari tabel itu 4,1 dilihat daripada 2,74. Jadi kesimpulannya sampel bersifat homogen sehingga A0 prima. Terus yang terakhir uji independen. Ini datanya sama, yang F1-nya aku membuat hipotesis statistik. Habis itu menentukan taraf signifikansi, tarafnya sama 5%, menentukan ujian digunakan di sampel bebas. Kaidah pengujian itu jika terhitung bisa dari tabel maka A0 ditolak. Jika negatif dari tabel kurang dari sama dengan terhitung, kurang dari sama dari tabel maka A0 diterima. Terus cara nentuin terhitungan dari tabel itu namanya buat tabel penolong. Jadi X1, X2 ini kan datanya, habis itu buat nyari X1 min caranya itu dicari dulu rata-rata dari X1 sama X2. Nah, rata-ratanya itu kan 7,9 sama 2,7. Habis itu habis itu rata-ratanya tuh ini 77,9 dikurangi sama datanya ini. Jadi satu jadi 7,9 kurangi 60, habis itu dikuadratin. Terusnya juga 7,9 kali 65 terus pangkat 2. Habis itu buat hitung nilai variannya itu hasil dari yang tadi ini itu dibagi sama data dikurangi 1. Data X1 dikurangi 1 sama data X2 dikurangi 2. Ini terus hasilnya itu yang S1-nya itu 19,4, S2-nya itu 22,9. Terus hitung nilai T-hitungnya itu caranya itu rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2, terus dibagi akar data 1 kurangi 1 varian 1 kuadrat tambah data 2 kurangi 1 sama dikali data 2 kuadrat per data 1 tambah data 2 dikurangi 2 dikali 1 plus rata itu 7,9 kurangi 2,7, habis itu data 15 kurangi 1 dikali 19,4 tambah 12 kurangi 1 kali 2,9 per 15 tambah 12 kurangi 2 dikali 1 per 10 tambah 1 per 10. Terus rata-ratanya itu hasilnya negatif 4,8. Itu akar 1531,6 ditambah 251,9 per 25 kali 0,1 tambah 0,1. Dan ini tinggal dibagi kali jadinya negatif 6,4. Terus hasil buat nentuin nilai tabelnya antara signifikansinya itu 0,05. Karena di dua pihak maka dari A per 2 sebenarnya 0,05 per 2 itu 0,05. Jadi DF-nya itu pakai salah satunya aja, datanya 15 dikurangi 2 13. Jadi T 0,025 15 itu sama dengan 2,145. Ini cara lihatnya di tabel. Habis itu dari kesimpulannya itu kan T hitung itu negatif 6,4 sama T tabelnya itu 2,145. Karena T hitung kurang dari tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.